Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Askari Lamko dan teman saya Bunda Magdalena Rizik akan membawakan materi yang berjudul Pendidikan Seumur Hidup. Banyak pada kalangan pendidikan dan pemerhati nasib kehidupan akan pentingnya memahami pendidikan seumur hidup atau long life education, atau dengan kata lain pendidikan sepanjang hayat. Seruan tentang pendidikan atau proses tanpa akhir yang diupayakan oleh siapapun, utama sebagai tanggung jawab negara sebaik sebuah upaya untuk meningkatkan kesadaran dan ilmu peradaban manusia itu sendiri. Dalam hal inilah letak pendidikan dalam masyarakat sebenarnya mengikuti perkembangan corak sejarah manusia itu sendiri. Pada hakikatnya, pendidikan tidak mengenal akhir karena kualitas kehidupan manusia terus meningkat dan berkembang. Kemajuan pendidikan dalam masyarakat kapasitas akan dapat membuat mesin-mesin industri berjalan. Ideologi kapasitas dalam dunia pendidikan dapat dengan mudah dilihat dari pelajaran yang dipecah-pecah menjadi keping-kepingan. Ilmu yang semuanya berujung dan berpangkat pada hubungan jual beli. Hal ini secara nyata dapat dilihat dalam pelajaran ekonomi mulai tingkat TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi S1, S2, S3. Prinsip ekonomi yang selalu harus dihafal dalam pelajaran ekonomi dengan pelajaran ekonomi. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bunda Magdalena Rizik. Terima kasih. Selanjutnya, dasar-dasar pendidikan seumur hidup. Prinsip pendidikan manusia seutuhnya dan berlangsung seumur hidup didasarkan atas berbagai landasan sebagai berikut. Dasar-dasar filosofis yaitu manusia sebagai makhluk pribadi, manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk susila. 2. Dasar-dasar psikofisis yaitu dasar-dasar kewajiban dan kerjasama manusia. 3. Dasar-dasar sosiobudaya dan segi-segi sosiobudaya bangsa yaitu 1. Tata nilai warisan budaya bangsa yang menjadi filsafat hidup rakyat seperti ketuhanan, kekeluargaan, musyawarah, dan sebagainya. 2. Nilai filsafat negara yakni Pancasila. 3. Nilai budaya dan tradisi bangsanya seperti adat istiadat, bahasa nasional, dan unsur-unsur kesenian yang berkembang. 4. Tata kelembagaan dalam hidup bermasyarakat seperti kelembagaan negara menurut Undang-Undang Negara. Tujuan dan kegunaan pendidikan seumur hidup. Tujuan pendidikan seumur hidup adalah 1. Untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai kodratnya yang mencakup seluruh pembawaannya seoptimal yang dimiliki manusia. Potensi-potensi tersebut antara lain potensi jasmani dan potensi rohani. 2. Pendidikan wajar dapat berlangsung selama manusia hidup, yakni dengan mengingat proses pertumbuhan kepribadian manusia, keseimbangan yang wajar di hidup jasmani dan rohani. Implikasi pendidikan seumur hidup. Pengertian implikasi dan pendidikan seumur hidup adalah akibat langsung atau konsekuensi dari suatu keputusan. Beberapa hal yang menjadi sasaran pendidikan seumur hidup sebagai berikut. 1. Potensi jasmani dan panca indera. 2. Potensi pikir. 3. Potensi perasaan. 4. Potensi karsa atau kemauan yang keras dengan mengembangkan sikap rajin belajar. 5. Potensi-potensi citra dengan mengembangkan daya kreasi. 6. Potensi karya. 7. Potensi budi nurani.
Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pendidikan sangat penting bagi kelangsungan sepanjang hidup manusia dari mulai lahir sampai meninggal dunia. Tanpa adanya pendidikan, manusia tidak akan dapat hidup secara normal dan kewajiban, karena seluruh segi kehidupan membutuhkan pemahaman dan pendalaman. Itulah pemaparan dan kesimpulan dari materi yang kami bawakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.